Ya, shalom Bapak Ibu semua, apa kabar? Saya yakin semuanya baik ya. Saya yakin wajah semua berbahagia di tengah semua tekanan hidup yang tidak mudah. Saya dari tadi cariin Kesia ada di mana ini Kesia? Mungkin ya dia jadi host kali. Oke, thank you Pastor Yongki, thank you untuk jemaat BMC New York yang ada di Zoom ini maupun yang ada di YouTube channel. Saya bersuka cita tentunya. Ya, saya suka tadi kata-kata dari Pak Yongki bahwa ibadah Zoom ini diadakan untuk memperlengkapi, equipping buat orang-orang yang memang mau bertumbuh kuat sebagai murid Kristus ya. Karena itu adalah tujuan tertinggi kekristenan, menjadi murid, bukan menjadi sekedar follower, ya pengikut, tapi memang menjadi murid. Nah, izinkan saya berbagi, ya selalu saya katakan tanpa sok tahu, tanpa menggurui, tanpa saya rasa pintar, enggak sama sekali. Tapi kalau Tuhan izinkan, saya ada di ibadah worship from home lewat Zoom ini semua karena saya tahu bahwa ini Tuhan punya kehendak. Nah, saya ingin mengajak kita Bapak Ibu, tema saya membawa saudara akan naik pada level yang berbeda ya. Go to the higher level. Yang ingin saya sampaikan adalah mungkin beberapa hal yang coba saya akan sampaikan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Nah, Bapak Ibu, Yohanes itu murid Yesus, adalah rasul termuda. Tapi kemudian dia meninggal paling tua. Ya, karena dia tidak mati martir kan. Yang lain 12 murid, maksudnya minus Yohanes, semuanya mati martir. Petrus kah, kemudian Yakobus kah, dan yang lainnya ya Bapak Ibu ya. Nah, John ini kemudian kita tahu kan, secara sejarah dia ke Efesus, ya, dari Yerusalem, kemudian dia dibuang ke Pulau Patmos. Saya dalam anugerah Tuhan beberapa kali ke Pulau Patmos. Ya, sekarang sih beautiful place ya. Kalau Bapak Ibu pernah ke sana, asik banget. Bahkan ada hotel bagus banget itu, bintang 5 plus kalau nggak salah ya. Saya waktu itu sama grupnya, terakhir sama grupnya MNC, sama ada Pak Amos Jeratna, ada Pak Haritanu, ada beberapa teman, tentunya rombongan besar soalnya ya, dibagi-bagi begitu. Nah, saya waktu ada di gua yang diyakini sebagai tempat bahwa dia dapat itu tuh penglihatan yang kemudian tertulis dalam kitab Wahyu Revelation. Saya kemudian menyadari ini orang ini memang spesial, Bapak Ibu. Ya, yang pertama dia adalah orang yang itu Bapak Ibu meninggal dalam kondisi sangat tua, mungkin usia 90 tahun lebih. Ya, terus yang kedua dia menulis kitab Injil Yohanes, 1, 2, 3 Yohanes, dan kitab Wahyu, itu dalam kondisi pewahyuan yang sangat komplit. Jadi komplit banget pewahyuannya. Why? Karena yang dia tulis itu berkisar antara tahun 90 sampai 98 Masehi. Jadi mau mengakhiri abad pertama. Makanya kemudian kita tahu kan, kita kenal bahwa dia punya murid-murid yang kemudian dampaknya hebat, seperti Polikarpus misalnya. Itu langsung dimuridkan dia. Kemudian Irenaeus, ya dari situ nanti muncul misalnya Bapak Ibu ya, kelompok namanya Restorianus. Itu yang kemudian kelompok ini menyebar ke arah timur. Itu ke China, mempengaruhi banyak, termasuk Kubilai Khan ternyata, dan Genghis Khan. Itu mungkin Pastor Yongki kalau di track itu mungkin termasuk golongan itu tuh ya, petempur ini. Ya, Genghis Khan, Kubilai Khan. Ya, sebab Kubilai Khan itu punya istri, salah satunya adalah orang Toloan. Nggak ada hubungan dengan Manado loh Bapak Ibu ya. Tapi Toloan ini adalah suku Kristen, yang dimana kita tahu kan bahwa lewat suku ini nanti muncul orang Genghis Khan. Nah, Genghis Khan itu waktu itu minta Marco Polo mendatangkan 1.000 misionaris buat China. Nah, tapi ternyata ke kosong paus, yang terjadi cuma dikirim satu. Waktu dikirim dirampok mati. Karena dia kecewa Genghis Khan, dia minta pendeta-pendeta dari Tibet. Nah, inilah yang mengubah wajah Cina sekarang. Nah, ini sejarahnya Bapak Ibu. Kok tahu Pak Rubin ya? Saya membaca sejarah Bapak Ibu ya. Nah,
Tapi begini, Bapak, kembali lagi ke John ini. John ini komplit pewahyuannya karena apa yang dia tulis itu Roh Kudus sudah bermanifestasi begitu hebat di gereja mula-mula peristiwa Pentakosta dan sebagainya. Jadi ini pewahyuannya komplit. Nah, kalau Bapak Ibu membaca kitab Wahyu, saya tidak mau membaca kitab Wahyu dengan sudut pandang yang aneh-aneh. Kadang-kala orang melihat surga itu apa ya? Ya menurut dia punya ya bolehlah ada orang punya penglihatan apa. Tapi Bapak Ibu begini, kitab Wahyu itu kalau Bapak Ibu lihat, nanti saya ingin sodorkan buat Bapak Ibu gini, pasal 2, pasal 3 ya Bapak Ibu nanti baca, saya nanti akan baca pasal 4 agak panjang nggak apa-apa ya dari ayat pertama sampai ayat 11. Tapi pasal 2, pasal 3 itu adalah 7 karakteristik dari jemaat. Nah, saya nggak tahu BMC New York itu ada di mana. Apakah seperti Efesus, apakah seperti Tiatira, apakah seperti Pergamus, apakah seperti mana? Saya berharap nggak seperti Laodikia sih ya. Tapi juga ada seperti yang Philadelphia, kasih persaudaraan. Kata Philadelphia itu kan artinya kasih persaudaraan, ya Bapak Ibu ya. Nah, di situ itu isinya adalah teguran dan pujian. Ditegur, dipuji, dipuji, ditegur, ditegur, dipuji, dipuji, ditegur. Misalnya jemaat Efesus, semangat pelayanan, tapi pelayanan hanya jadi rutinitas karena tidak lahir dari kasih mula-mula. Ya, bisa saya Pastor Yongki dan mungkin yang full timer di sini terjebak di situ saja, bisa, termasuk saya. Kita pelayanan semangat karena memang tugas kita pendeta. Tapi pertanyaannya lahir enggak dari kasih yang mula-mula? Sebab kalau enggak itu ya kamu semangat pelayanan, kamu kayaknya wah luar biasa. Tapi kamu tidak lahir dari compassionmu, dari belas kasihanmu. Nah itu tuh. Ya, terus kemudian yang lain ditegur Bapak Ibu ya. Wah berani melawan kekuatan setan. Tapi ternyata mengizinkan roh Nikolaus. Tahu Nikolaus ya Bapak Ibu? Nikolaus itu adalah salah satu 7 diaken termasuk bersama dengan Stefanus yang mati sebagai martir. Nah, Nikolaus itu kenapa dicela di pasal 2? Itu 2 kali loh dicela. Ini serius. Ya, kata Nikolaus itu kan artinya above others. Dia itu pengen di atas semuanya. Nah, ini kalau bahasa sekarang ya orang NPD. Narsisem ini sebetulnya. Ya, narsisem itu sebetulnya kalau zaman kita dulu itu namanya megalomania. Pengennya dipuji terus. Ada ya, ketemu orang sukanya begitu. Nah, tapi itu serius, itu salah satu penyakit jiwa sebetulnya. Nah, sekarang kan begitu. Kayak Ananias Safira itu narsisme itu. Narsisme. Main kesan. Kelihatannya nyumbang banyak padahal ditahan separuh. Harusnya ngomong saja, kami tahan separuh untuk tabungan. Tapi dia berkata, segini yang kamu beri. Oh iya, padahal ditahan separuh. Kan itu haknya dia. Petrus lalu berkata, kamu mendustai Roh Kudus. Sorry ya, kita bisa mendustai follower kita, tapi kita tidak bisa mendustai Roh Tuhan. Ya dong, kalau Bapak Ibu mainan di Instagram, mainan di apa, saudara bisa dustai follower dengan penampilan menipu. Ya, apa saja dengan pakaian, dengan apa kesannya bahagia padahal enggak. Tapi kan kita tidak bisa main-main dengan roh Tuhan. Ya, itu tuh. Itu sama, sudah ada di Alkitab itu roh narsis. Narsis tahu ya Bapak Ibu? Jangan kita berani berkata begini, saya memang narsis Pak Ibu. Jangan. Narsis itu roh akhir zaman. 2 Timotius 1 ayat yang ke ya ayat 1 sampai seterusnya. Ketahui dari hari terakhir akan datang masa yang sukar, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Tahu ya, narsisme itu kan itu mitologi Yunani. Ada dewa ganteng banget. Disuruh nikah sama dewi namanya Nike, nggak mau. Jadi kalau saudara pakai sepatu Nike itu nama dewi itu sebetulnya, Nike yang centang begini. Ya, nggak mau. Kemudian begini dihukum sama dewa senior ini, dewa narsis ini. Kamu tidak akan merit sama siapapun. Kamu mencintai dirimu sendiri. Satu kali ngaca di danau, begitu lihat, wih gantengnya diriku. Ya hati-hati yang ganteng-ganteng ya Bapak Ibu ya. Makanya jangan terlalu ganteng, bahaya. Kayak saya ini nggak ganteng Bapak Ibu. Enggak lah. Ya Pak Yongki lebih ganteng dari saya ya. Nah, Bapak Ibu begitu lihat di danau, Bapak Ibu begini, dia berkata, gantengnya diriku.
Dia nyemplung ke danau karena mau mengambil wajah yang ganteng itu, kecemplung nggak bisa renang, tenggelam mati. Nah itu, orang narsis itu begini, tenggelam pada mencintai dirinya sendiri. Nah itu tuh, itu narsisme itu namanya ya. Itu kan background dari mitologi Yunani sebetulnya ya. Nah kembali Bapak Ibu, apa yang ingin coba saya sodorkan, setelah review ditegur, dipuji, ditegur, dipuji. Nah Bapak Ibu tahu nggak, Tuhan itu concern pada jemaat. Jadi Tuhan itu sangat concern pada BMC New York. Tuhan itu concern sama BMC misalnya Philadelphia ya, betul ya? Atau yang lainnya. Jadi Tuhan itu concern pada jemaat. Kita jangan lupa ini. Jadi Tuhan itu perhatikan kita Bapak Ibu. Ya ini nggak main-main. Karena kita ini umat pilihannya dia. Jadi dia perhatikan kita. Ya, jadi dia sungguh-sungguh perhatian sama kita. Ya, dia tidak mungkin tidak perhatikan kita. Tapi kemudian yang ditegur, yang dipuji di pasal 2, pasal 3 Wahyu itu adalah pekerjaan mereka. Ya, itu bahasa asli kan begini, aku menegur pekerjaanmu, aku memuji pekerjaanmu. Jadi yang dipuji, ditegur itu pekerjaan kita. Nah, pekerjaan itu apa sih Bapak Ibu? Saya kemudian waktu belajar bahasa asli, kata pekerjaan itu kan ergon. Ergon itu adalah pekerjaan baik yang Tuhan percayakan. Nah, kenapa? Kalau kita melihat ide awal manusia diciptakan di Kejadian 2 ayat 15, itu adalah manusia itu disuruh mengelola taman. Kata pengelolaan itu pekerjaan, Bapak Ibu, untuk menghasilkan yang terbaik. Ditaruh di taman. Kenapa taman? Kok enggak hutan? Karena taman itu perlu dirawat, dipruning, dipupui, disemprot, ya kan? Yang punya taman di rumah tahu ya, merawat taman itu mahal harganya. Kalau hutan tidak perlu dirawat, Bapak Ibu. Pernah ketemu nggak ada orang mau pergi ke hutan bawa sapu, ditanya ngapain bawa sapu, mau nyapu hutan. Itu saya yakin dia belum minum obat penenang, saya yakin. Ya kan, nggak mungkin lah orang pergi ke hutan bawa sapu. Ya beberapa ketawa karena mungkin mengingat siapa atau nggak mungkin lah ya. Masa pergi ke hutan bawa sapu nyapu hutan? Karena hutan itu tidak perlu disapu, itu kan udah liar saja, liar, kotor. Tapi kalau taman, coba yang punya taman. Di Amerika kan biasanya kalau rumah-rumah pinggiran lama itu tamannya gede-gede lah. Ya kayak di Australia sama juga itu ya, mesti dipruning lah, dipupui lah, disemprot lah, dikasih apa, karena mahal itu memang. Nah, merawat begitu Bapak Ibu. Nah, kata itu, pekerjaan itu adalah penyembahan kita. Itu berasal dari kata abot. Nah, dari situ muncul istilah keren itu, Levitical service unto God. Jadi keimamatan orang percaya itu ada di pekerjaan kita. Makanya pekerjaan kita penyembahan kita. Penyembahan kita itu pekerjaan kita. Ya, itu kan Bapak Ibu ya. Jadi menyembah Tuhan itu dengan cara bekerja dengan excellent. Excellent bekerja itu adalah penyembahan kita. Tapi kemudian jangan fokus kerja, terus kemudian lupa ibadah, jangan Bapak Ibu ya. Tetap keseimbangannya harus kuat dalam kehidupan. Nah, waktu kemudian yang aneh, tiba-tiba mendadak sontak, ujuk-ujuk, suddenly seketika itu juga. Ah, itu sama itu. Mendadak sontak, ujuk-ujuk, suddenly seketika itu juga, tiba-tiba. Bahasa Jermannya keren, Pastor Yongki pasti tahu sama Ibu. Mak jegagik. Tiba-tiba mendadak sontak, ujuk-ujuk, suddenly seketika itu juga. Dia berbanting setir 180 derajat di pasal 4. Coba Bapak Ibu kalau lihat ritmenya, keren sekali nih penglihatan ini. Ya, begitu tegur jemaat, concern puji jemaat tentang pekerjaannya, kamu ini hasilkan apa sih dalam hidup ini? Kamu jangan cuma ngangkat-ngangkat tangan, tapi kamu nggak adil di luar. Kamu jangan cuma bahasa rohnya kenceng, tapi hidup nggak benar di hadapan Tuhan. Ah, itu tuh. Itu kan teguran seperti Amos 5 ayat 21. Aku membenci perayaanmu, korban persembahanmu, aku nggak suka. Karena kamu nggak adil, kamu nggak benar. Tanganmu kotor, kamu pukulin orang. Walaupun kamu nyanyi nyembah Tuhan. Nah itu. Tiba-tiba. Nah ini dia. Saya baca yuk. Wahyu 4 ayat 1 sampai 11. Nggak tahu, saya sangat semangat sekali untuk sampaikan ini buat Bapak Ibu semua. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga.
Dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seseorang. Ayat 3. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu. Kilang gemilang bagikan zamrud rupanya. Ayat 4. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal di tengah-tengah tahta itu, dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Ayat 9. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, mari baca sama-sama ayat 11, jemaat BMC 23, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Yang percaya katakan amin buat firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ya saya ingin sampaikan beberapa hal. Saya berharap ini perenungan kita semua, ya. Saya berharap ini menjadi sebuah a guidance life buat hidup kita, sebuah tuntunan ilahi. Nah, Bapak Ibu, yang luar biasa begini, Bapak Ibu. Waktu kemudian Yohanes itu melihat langit terbuka, dia melihat surga. Nah, sebetulnya yang sedang dikatakan Tuhan begini, ini loh, kamu kalau mau punya cara hidup yang dipuji Tuhan, saya tidak ngomong dipuji manusia ya, supaya kita kuat dalam hidup, karena saya tahu ya semua mungkin Pastor Yongki juga udah merasakan ini. Sekarang ini kita mengalami 3 serangan yang disebut dengan deconstruction of Christianity. Jadi ini sekarang kekristenan itu lagi digoncang pada 3 hal yang menjadi pilar yang kuat. Ya, saya nggak tahu di New York mungkin sama juga. Yang pertama, kita sedang diserang tentang keabsahan Alkitab. Alkitab lagi diserang, Bapak Ibu. Ini yang disebut dengan deconstruction of Christianity. Ya, jadi kita lagi diserang, pertama serangan terhadap Alkitab. Ya, orang berkata masa sih kan Alkitab tulisan manusia. Jadi ya diserang, Bapak Ibu, masa sih kan bisa salah berarti kalau tulisan manusia. Ya, ya. Kok ayat ini, kitab ini sama kitab ini, walaupun sinopsis, kok beda jumlah orangnya misalnya. Ya gitu kan, padahal tergantung dari sudut mana melihat. Kan ini nggak prinsip, bukan sebuah prinsip yang soal jumlah, kan mungkin ini dari sisi sini, orang, tapi kan orang serang itu, Bapak Ibu ya. Terus yang berikutnya, tujuannya apa Alkitab diserang? Supaya goyang fondasi. Misalnya orang berkata, nggak mungkin lah masa 5.000 orang laki-laki dikasih makan cuma 5 roti 2 ikan. Nah, saya berharap Bapak Ibu sebagai hamba Tuhan tolong jaga anak-anak kita dan cucu-cucu kita yang milenial dan Z. Sebab sekarang ini mereka digoncang sisi ini. Kalau kita kan Pantekosta lama, Pak. Percaya itu iman dulu sekolah minggu kita pegang, Pak. Sampai hari ini. Iya kan? Yang dulu sekolah minggu pegang itu, yang pertama kali dengar pegang itu, karena nggak ada yang kebetulan. Orang berkata enggak, itu yang ribuan orang itu dibawa bekal, ada yang bawa banyak, jadi berbagi. Setelah itu sisa banyak ternyata dikumpulkan 12 bakul. Wah itu kan logik, kalau anak-anak sekarang kan maunya yang logik begitu, Bapak Ibu.
Yang profetik-profetik nggak terlalu suka mereka, ya kan? Digempur terus lewat media. Itu yang pertama. Yang kedua, keilahiannya Yesus lagi diserang. Ya, Bapak Ibu tahu kan begini, Bapa nggak kelihatan, Roh Kudus nggak kelihatan. Masa Tuhan jadi manusia? Makanya hati-hati kalau dengar khotbah begini nih. Hati-hati saja ya Bapak Ibu. Yesus itu hanya role model. Yesus tanya itu hanya teladan hidup. Bapak Ibu jangan mau. Dia bukan cuma role model moral. Dia itu Tuhan. Dia menentukan orang bisa masuk ke kerajaan surga atau masuk neraka loh. Iya kan? Kalau enggak, kita diserang sisi itu. Diserang sisi mana lagi sekarang ini? Sekarang gereja lagi diserang. Ya katanya, saya nggak tahu ya. Wah, gereja tempat persembunyinya orang bisa kawin cerai seenaknya, dan gereja terima, gereja kemudian jadi tempat di mana orang lakukan kejahatan atas nama kasih diterima. Ya jujur dalam perjalanan Bapak Ibu, memang gereja ada masa-masa yang ya secara organisasi institusi lakukan kesalahan. Tapi saya tetap meyakini, saya yakin Pastor Yongki dan para diaken di sini yakin bahwa satu-satunya wakil Tuhan di bumi ini adalah eklesia. Ya, persekutuan orang percaya, saya yakin. Makanya saya berdoa para bisnismen di sini, para pekerja, tolong tampilkan gambar Kristus yang benar di dunia ini supaya Kristus tidak dihina, Bapak Ibu. Saya juga mau jadi pendeta yang tetap belajar untuk tulus murni. Nggak gampang, nggak gampang. Tantangan buat saya yang paling berat adalah uang, yang paling berat adalah pujian. Ya kalau proses biasa saja lah Bapak Ibu ya, biasalah. Saya pernah merintis jemaat, besok makan apa nggak tahu, pernah juga. Besok makan apa nggak tahu, di bawah kaki gunung. Saya 7 kali merintis jemaat Bapak Ibu. Ya terakhir ini saya bantuin juga di wilayah Serpong ini. Tapi ya oke lah. Tapi kalau orang tanya, Pak Rubin yang sulit apa? Yang sulit hadapin kenyamanan. Lawan tuh nyaman, Bapak Ibu, nggak gampang. Kalau Bapak Ibu uang banyak, fasilitas banyak, hidup mudah. Lawan itu kenyamanan, nggak mudah. Lawan itu yang enak, nggak gampang, Bapak Ibu. Asli. Ini buat saya ya, Bapak Ibu. Oh iya, melawan yang enak itu nggak gampang, Bapak Ibu. Ya. Melawan yang nyaman itu nggak gampang. Kalau fasilitas komplit, uang banyak, semuanya tersedia, lawan itu nggak mudah, Bapak Ibu. Ya. Saya baru dari Tobadak, Pak Yongki. Tobadak mana, Pak? LA. Nggak ada Tobadak di LA. Tobadak itu dari Makassar 14 jam naik mobil. Ya berapa baru belum lama. Saya kan usahakan ya setahun 3 kali 4 kali turun ke daerah sampai sekarang. Udah dari awal saya pelayanan. Kok bikin susah Pak Rubin? Bukan, di sana saya nggak hanya melayani, saya dilayani. Saya ketemu ibu, bayangkan. Ceria ngobrol sama saya. Beberapa saat saya nggak kenal dia nggak kenal saya. Saya dipikir tukang sound system di situ. Karena kan saya ada di belakang terus. Ya, jadi begini, begitu dia pergi, satu anak berkata, Kak Rubin nggak tahu dia. Ya nggak tahu, baru kenal. Itu kasihan Oktober tahun lalu, pelayanan sama suaminya ini gembala dengan 2 anak. Naik motor, jalan berkelok, nyemplung jurang. Suami 2 anaknya mati di tempat. Jadi dia sebatang kara sekarang. 3 keluarganya habis, hilang. Tapi ceria, nggak ngomel, nggak sinikal, nggak komplain, nggak judging, ya nggak memering, nggak bersungut. Bayangkan, nggak cemberut, coba bayangkan. Makanya ya orang Kristen kota kadang cengeng ya Bapak Ibu. Cengeng lah, doa belum dijawab marah, nggak disalamin asyir tersenyum murtad pindah agama. Enggak lah, jangan sampai segitunya ya Bapak. Tapi itu yang terjadi. Sampai saya berkata, wow. Nah itu. Nah sekarang, ini loh, kalau mau kamu kuat, ini. Tuhan ngomong begini, di ayat pertama itu. Coba kita lihat ya. Kita eksegesis lah sedikit ya. Saking semangatnya ya, nggak tahu ini pagi ini semangat sekali. Coba kita eksegesis, ya itu. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku. Ini kata-katanya, katanya ya seperti bunyi sangkakala, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Oke, boleh ditutup lagi. Thank you ya host. Nah begini Bapak Ibu, suaranya berkata begini, naiklah kemari, elevate, go
to the higher level. Ya, kenapa suara ini penting, Bapak Ibu? Nah, kata naiklah kemari itu berarti kita dibawa naik ke atas. Nah, saya tahu Bapak Ibu, semua yang di bawah ini menakutkan. Semua yang di bawah ini nggak jelas. Semua di bawah pasti kacau. Makanya Tuhan ngomong begini, kalau kamu mau tidak terbatas, kamu mesti naik ke atas. Ya, mesti upgrade imanmu naik ke atas, kerohanian naik ke atas. Saya pertama kali dalam anugerah Tuhan pelayanan ke Australia itu awal tahun 2000. Itu pertama kali. Awal-awal 2000-an saya sudah ke Australia ya, dalam anugerah Tuhan bolak-balik sampai sekarang. Kadang-kala diundang aja teman-teman banyak di sana. Pelayanan kah, support mereka kah, ya anak saya dalam anugerah Tuhan juga kuliah di Australia yang lalu, tapi udah balik. Ya, ini semua kemurahan Tuhan. Bapak Ibu, satu kali saya tidak pernah lupa, saya ada di kota Perth, Australia. Mungkin ada yang pernah tinggal di sana kah? Atau ada pernah punya saudara. Di downtown-nya itu, awal pertama saya ke Australia, dikerjain teman-teman ini, teman-teman sembarangan ya. Aduh, ini gereja, ya sampai saya ngomong namanya Indonesian Fellowship Church, tapi saya ngomong, kalian itu Indonesian Funny Church sebetulnya. Sebab memang suka bikin kelucuannya aneh-aneh. Oh iya, ada teman saya dikerjain, bayangkan. Baru pertama ke Australia, yang jemput orang kulit hitam 2. Langsung dibawa, masukkan ke mobil. Bapak Ibu. Terus ditelepon, saya mengundang. Loh, kok nggak ada di airport? Siapa yang jemput? Ini ada orang 2. Loh, itu siapa? Oh, jangan-jangan kamu diculik loh. Bayangan, paniknya minta ampun dia. Bapak, Ibu, ini orang-orang, ini pendeta-pendeta ini kalau bercanda memang udah kelasnya bahaya sekali. Itu kalau nggak kuat dalam roh, Bapak Ibu, oh bisa stres kita. Asli. Woi, diputar-putar kota lama nggak nyampe-nyampe. Begitu nyampe di tengah gelap, tiba-tiba sorot lampu. Bung, mereka sorak-sorak semua di situ. Pak Yogi, jangan lakukan yang begini, Pak Yogi. Ini pendeta stres, wayuan hilang semua, Pak Yogi. Nah itu tuh. Nah, saya tidak pernah lupa, saya diajak ke gedung, itu tingginya saya lupa berapa. Sekian puluh lantai lah, tinggi sekali. Tahu nggak Bapak Ibu, ke rooftopnya saya dibawa kemana? Itu gedung ternyata jalan pakai kaca, bawahnya itu kelihatan mobil jalanan itu. Saya jujur, saya merangkak waktu itu, dan bahasa roh saya Bapak Ibu. Ya, saya tidak pernah kan. Itu kayak jembatan kaca begitu tuh pertama. Wong desa pergi ke luar negeri dibawa ke situ. Coba di kota saya nggak ada itu Bapak Ibu. Ya ada jembatan sungai pakai bambu kan, tapi di sungai kalau ya kecemplung sungainya juga nggak dalam kan Bapak. Ini dibawa, tapi Bapak Ibu tahu nggak? Begitu saya lihat ke bawah, jujur sih, saya lihat ke bawah kecil semua, mobil kecil, semuanya kecil. Orang saja kayak ya kecil-kecil itu udah titik-titik. Tapi dari situ ya orang ngerjain saya. Tapi pendeta kan dapat pelajaran rohani. Tahu Bapak Ibu, kita ini kalau lihat dari atas, semua kehidupan di bawah itu kecil. Gak ada yang perlu ditakutkan Bapak Ibu. Coba. Ya, Bapak Ibu nggak bisa bedakan BMW, Bentley, Mercy, semua nggak ada bedakan, nggak ada yang bisa dibedakan. Kenapa orang membeda-bedakan? Oh dia kaya nih, mobilnya bagus. Oh dia kaya itu apa sepatunya, merek apalah Gucci. Oh dia keren itu. Gak. Begitu kita ada di atas, sudut pandang kita tuh, nah istilah kerennya world view kita itu lain memang. Nah kita kalau di atas lihat kehidupan, sorry ya, nggak mungkin sombong Bapak Ibu, asli. Ya, kenapa orang membanding-bandingkan? Kenapa orang kemudian stres? Karena Bapak Ibu kan sekarang yang di rumah saja, pandangan kita terbatas sama tembok kan. Ya, Bapak, ya kamar saya gede Pak Rubin. Ya, tapi segede-gedenya kamar kan tetap terbatas dengan tembok. Oh, kita nggak pakai tembok kok. Kita pakai itu Pak Rubin. Ada tembok rohani. Ya, jangan begitu. Nanti kalau ganti baju malah dilihat tetangga lagi pakai tembok rohani kan. Nah, maksud saya begini, di bawah ini terbatas. Bapak Ibu apa yang terjadi 1 kilometer dari rumah Bapak Ibu? Bapak Ibu nggak tahu. Kalau misalnya ada orang mau bunuh diri sekarang. Orang lagi stres misalnya.
ya lagi mau gunting apa pembuluh darah tangannya dengan pisau. Bapak Ibu nggak lihat. Bapak Ibu nggak lihat karena yang di bawah ini terbatas. Yang di bawah ini terjadi persaingan. Yang di bawah itu saling kemudian memuji orang hanya dari penampilan. Tapi coba kalau lihat di atas, lain. Dan kalau kita lihat di atas, kecil ya kehidupan itu. Tantangan apa sih yang Tuhan tidak bisa selesaikan? Ya, dan kemudian kata-kata ini saya suka. Ini saya bernubuat untuk BMC New York ya. Ya, tangkap ini Bapak Ibu. Aku akan menunjukkan kepadamu apa yang akan terjadi sesudah ini. Ya, dengarkan jemaat BMC New York. Kalau Bapak Ibu mau dibawa ke atas, Bapak Ibu akan dibawa kepada level berbeda. Ya, Bapak Ibu akan jadi gereja profetik. Nah, saya kalau bilang gereja profetik bukannya sekedar nubuatan-nubuatan, tapi Bapak Ibu akan terkoneksi dengan hati Tuhan dan Bapak Ibu akan punya itu pelayanan-pelayanan baru, koneksi-koneksi baru yang Tuhan akan bukakan dengan cara yang ajaib. Ya. Tuhan akan berkata, aku akan menunjukkan kepadamu apa yang akan terjadi sesudah ini. Ya, kita ini di tim sekarang dibawa kepada step berikutnya ini. Saya waktu melihat ini saya berkata, oh my God, ada banyak yang luar biasa terjadi. Saya nanti akan mungkin ceritakan beberapa hal aneh yang terjadi, Bapak Ibu. Di tengah kondisi yang tidak mudah, di tengah orang berkata inflasi, di tengah orang berkata susah, di tengah orang berkata berat, di tengah orang berkata geopolitik sekarang nggak jelas. Sekarang ini Indonesia lagi orang banyak ketakutan karena ada itu kan informasi akan terjadi mega trust gempa di Indonesia. Ya, katanya dengan kecanggihan alat sekarang bisa mengukur. Saya bilang, udah, mau berita apapun terserah. Yang saya tahu Tuhan tetap pegang kendali, bahkan Tuhan tetap tertawa bersuka cita bersama umatnya. Ya kan? Ya, orang kalau nggak naik ke atas, Bapak Ibu, kan begini, di atas nggak ada hambatan, di atas Bapak Ibu, saudara akan melihat sudut pandang luas, di atas saudara akan melihat dengan sudut pandang ilahi yang berbeda memang. Naik ke atas. Nah sekarang pertanyaan saya, yang dilihat apa sih oleh Yohanes? Saya dulu belum terlalu dewasa, sampai hari ini pun masih banyak belajar lah. Makanya saya menganggap Pak Yongki itu kakak senior saya. Ya bukan karena usia lebih tua dari saya. Secara pengalaman saya harus banyak belajar, secara apa saya harus banyak belajar. Dulu saya membaca buku yang ditulis oleh penulis terkenal, namanya I Saw Heaven. Saya nggak tahu Bapak Ibu baca buku itu atau tidak. Aku melihat surga. Itu buku. Ya oke lah ya. Isinya kan pengalaman pribadi orang. Begitu lihat surga, ya, katanya melihat taman yang bagus, kemudian ada pohon, ya kemudian datang pohon, makan buah apel, makan satu sudah kenyang. Lihat Yesus berenang, kemudian dia berenang bersama Yesus dengan yang lainnya. Katanya tingginya Yesus itu hampir 175 sampai 180 cm. Ya. Ternyata di kitab ini yang dilihat bukan begituan, Bapak. Apa yang dilihat? Nah, apa yang dilihat ini, ya waktu kita ada di atas, yang dilihat apa sih sebetulnya? Ya, ini mungkin khotbah saya agak profetik ya Bapak Ibu, tapi bukan profetik yang nggak jelas gimana. Saya berharap Roh Kudus terjemahkan ini pada kita semua. Coba kita lihat ayat yang kedua. Ini dia. Beberapa hal ini, ini dia. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah, sebuah tata terdiri di surga, dan di tata itu duduk seorang. Itu kalimat pendek ya Bapak Ibu, tapi sebetulnya boleh ditutup kembali, artinya adalah luar biasa. Nah tadi di ayat pertama, Yohanes berkata begini, suara yang telah kudengar. Coba Bapak Ibu, ya saya lupa tadi ayat 1 itu kan berkata, suara yang telah kudengar, betul ya? Thank you itu Casey atau siapa yang jadi host. Ya, suara yang dahulu telah kudengar, maaf kata, suara yang dahulu telah kudengar. Artinya suara ini dia kenal. Ya, Bapak Ibu saya ingatkan, yuk kenali suara firman, bukan suara yang lain.
Ya, boleh ditutup lagi. Suara yang dahulu telah ku kenal. Ya, saya nggak tahu jemaat BMC New York masih percaya nggak Tuhan masih tetap bersuara. Yang percaya katakan amin. Sebab orang sekarang berkata, enggak lah, Tuhan sudah tidak berbicara lagi. Hang on, Tuhan masih berbicara. Tuhan berbicara lewat situasi? Bisa. Tuhan bicara lewat gembala saudara? Oh iya. Makanya dengarkan suara orang dalam karena lebih tahu hidup saudara. Ya, 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 ya. Oh iya, ya. Enggak, ngomong begini karena begini, penting. Kadang-kala kita sepelekan orang yang telah kita kenal. Apalagi kalau lihat kekurangannya. Tiap orang nggak ada yang sempurna, Bapak Ibu. Come on. Ya, saya harap Bapak Ibu tetap respect pada orang-orang yang Tuhan tempatkan di atas kita, anak, terhadap orang tua, terhadap guru, terhadap pastor yang Tuhan berikan, terhadap bapak-bapak rohani pembina yang Tuhan tempatkan. Oh iya, Tuhan masih berbicara. Tuhan juga berbicara yang utama lewat firman Tuhan yang Bapak Ibu renungkan. Orang sekarang berkata, Tuhan nggak berbicara, Pak. Tapi lihatlah yang menyedihkan begini. Dia tetap mendengar suara kepahitannya. Dia tetap mendengar suara kegagalan hidupnya. Dia tetap mendengar suara kesombongannya. Yang unik lagi, yang lucu lagi. Orang sekarang lebih suka mendengar suara TikTok, loh, bayangkan. Nggak tahu yang ketawa mengerti yang saya katakan ya. Orang tidak percaya suara Tuhan, tapi orang percaya suara TikTok, suara kegagalan, suara kesombongannya, suara kepahitannya diikuti lagi coba. Nah, itu kan suara. Ya, ya, saya yakinlah BMC New York akan tetap dengar suara Tuhan. Nah, yang dilihat oleh John, ya kata kunci saya suka sekali, dikuasai oleh Roh. Itu penting. Ya, ini very important. This is very important. Dikuasai oleh Roh. Ya, dikuasai oleh Roh. Ya, saya jujur ya Bapak Ibu ya, saya jujur. Saya ini punya IQ di bawah 100. Jadi saya ini perbatasan antara bego dengan bodoh. Ya, ya, ya. Orang tertawa berkata, nggak apa-apa tertawain saya. So, kalau saya sombong, habis hidup saya. Saya bisa begini karena kemurahan Tuhan. Asli. Loh iyalah, saya ini jujur, IQ di bawah 100. Saya ini perbatasan antara bego dengan bodoh. Ya, saya nggak apa-apa ngomong begini, ini pendeta pesimis ini. Bukan, kali ini untuk titik ini saya harus katakan jujur. Sekarang AI itu, Artificial Intelligence, itu IQ-nya 130 sampai 150. Dia udah bisa tahu perasaan kita, keinginan kita. Bapak Ibu, makanya saya dengar terakhir ini hati-hati. Handphone itu bisa mendengar yang kita katakan. Makanya kok kenapa dia bisa tahu keinginan kita, kesukaan kita, algoritmanya bisa baca. Nah itu. Nah saya beritahu buat Bapak Ibu, nanti ini ke depan Bapak Ibu. Nggak mau, mungkin saya berpikir liar ya. Tiba-tiba ada orang kayak Pak Yongki datang ke rumah. Ibu Yongki pikir itu Pastor Yongki, ternyata AI. Ya, 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 ya. Mungkin dia bisa tiru tanda tangan kita, mungkin bisa bobol rekening kita, mungkin bisa apa saja. Bisa apa saja. Ini akan terjadi hal-hal yang membuat orang bingung, tipuan ada di mana-mana. Makanya kalau saudara nggak cerdas secara rohani, waduh. Nah, hidup dikuasai roh Tuhan itu penting banget, Bapak. Penting banget. Karena ini membuat, tahu ya, kata roh. Kata roh kan berasal dari bahasa Ibrani ruah, dari bahasa Yunaninya pneuma. The meaning of ruah adalah apa? Wind, angin. Bapak Ibu tahu angin? Kita bisa rasakan, kita bisa mendengar bunyinya, tapi kita tidak tahu dari mana ia datang atau kemana dia pergi. Artinya begini, feel free. Tidak bisa dibatasi oleh sistem dunia. Kita tidak akan terkalahkan, kita tidak akan terjungkal, kita tidak akan stres. Ada banyak strategi, ada banyak kekuatan, ada banyak hal baru, ada banyak hal tak terbatas, ada banyak hal luar biasa. Saya yakin ini waktunya orang percaya tumpang tangan pada orang sakit, orang disembuhkan. Orang percaya bilang kata-kata profetik, orang akan diubahkan. Orang percaya akan dipakai Tuhan siapapun, mau anak kecil, orang biasa. Itu kalau dikuasai oleh Roh Tuhan. My question, apakah kita dikuasai uang sekarang?
Ya, uang dipermainkan sekarang. Ya, saya nggak tahu saudara dikuasai apa sekarang. Ya, kalau yang dikuasai kepahitan, aduh berat. Harus datang ke salib Kristus dan bertobat di sana. Kalau ada yang dikuasai pornografi, aduh. Tahu nggak? Pornografi itu narkoba, kekuatannya sama. Kalau narkoba kena di memori belakang. Kalau pornografi keseluruhan otak kita dihajar. Berat, berat. Ya, Pak Rubin kok masuk ke situ? Oh iya, siapa yang menguasai kita akan termanifestasi pada cara kita bicara, cara kita hidup, cara kita punya tujuan dalam hidup. Saya ulangi lagi, ini perkataan biasa, tapi menurut saya ini dari hikmat Tuhan. Siapa yang dikuasai roh Tuhan, itu akan termanifestasi pada cara kita bicara, cara kita punya nilai, cara kita hidup, dan cara kita punya tujuan dalam kehidupan. Saya selalu bertanya begini, mengapa saya melakukan apa yang saya lakukan sekarang ini? Ya. Saya kemudian punya pertanyaan, why you are doing what you are doing now? Itu pertanyaan yang selalu saya tanyakan. Mengapa saya melakukan apa yang saya lakukan sekarang ini? Dan kalau kita menemukan jawabannya karena perenungan betul-betul dengan Tuhan, beda Bapak. Oh ya, Pak Rubin, kenapa bertahan di pelayanan sampai hari ini? Siapa bilang pelayanan gampang? Oh iyalah. Ya, kalau saya tanya jujur dengan Pak Yongki, nggak mudah kan menghadapi orang-orang yang kita layani. Oh iyalah, makanya jangan kaget banyak pendeta stres, larinya ke minum, larinya ke apa. Makanya saya nggak mau jadi pendeta yang stres. Udah fellowship, sama yang lain memposisikan diri apa adanya saja, terbuka. Gak usah rasa jaim, rasa apa gitu, enggak. Saya ngomong tegur saya, nasihati saya, doakan saya. Ya, kalau enggak, kita ini tekanannya enggak gampang. Saya yakin Bapak Ibu juga sama. Ngadepin anak yang nakal, cucu yang nakal. Ya, banyak orang yang sekarang kasihan kan. Ya, menghadapi keluarga yang tidak mudah, saya tahu usaha yang tidak gampang, cari uang yang tidak gampang sekarang, tekanan-tekanan apa saja yang sekarang sedang menyerang. Tapi mari, waktu kita naik ke atas, dikuasai oleh roh Tuhan. Tak terbatas loh Bapak. Ya, nah pertanyaan saya, yang dilihat John apa? Yang dilihat John bukan kemudian orang makan apel, bukan melihat Yesus berenang, bukan. Tapi yang dilihat John adalah tahta. Katakan tahta, Bapak Ibu. Tahta. Dan ada seorang yang duduk di tahta. Jadi sebetulnya John sedang berkata begini. Kalau Yesus tidak menjadi raja dalam hidupmu, engkau tidak akan kuat. Nah, saya berdoa Bapak Ibu, yuk. Kita akan melihat yang duduk di tahta itu adalah raja. Jadi saya berharap Bapak Ibu semua, termasuk ini buat saya, mari jadikan dia menjadi raja dalam hidup kita. Ya, yang dilihat adalah tahta. Tahta itu otoritas. Tahta itu adalah kedudukan yang tidak terkalahkan. Itu raja, Bapak Ibu. Ya, pertanyaan saya sederhana saja. Masihkah dia menjadi raja dalam hidup kita? Di bisnis kita, di keluarga kita, apakah dia tetap masih menjadi raja dalam kehidupan kita? Ya, makanya tandanya adalah ini dia. Kalau dia raja, kehendaknya yang menjadi prioritas kita. Ya, tahu Bapak Ibu, di Taman Eden manusia jatuh karena manusia pengen jadi raja. Tapi Taman Eden ditebus oleh satu taman yang menurut saya luar biasa, namanya Getsemani. Arti Getsemani, Bapak Ibu tahu ya? Getsemani itu artinya tempat pemerasan zaitun. Crash. Di mana keakuan di crash. Semua kesombongan di crash. Semua kepentingan diri sendiri di crash. Semua kelicikan di crash. Getsemani. Makanya di Getsemani kan Yesus berkata begini.
Aku sedih, mau mati rasanya. Itu sebagai manusia loh Bapak Ibu. Ya, tapi doanya kan kemudian berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang terjadi. Itu sebetulnya dia sedang alignment dengan Bapaknya. Ya, makanya kadang-kala ada kesusahan yang memang Tuhan izinkan terjadi supaya kita diremukkan. Makanya kalau lagi mengalami masalah, jangan cepat-cepat cari pertolongan jalan keluar cepat. Jangan, Bapak Ibu. Biarkan saja. Oh, Pak Rubin ini susah begini. Enggak. Saya yakin Tuhan tetap pegang kendali kok. Ya, kan orang sekarang kalau lagi punya masalah pengen cepat cari jalan keluar. Padahal kadang-kala Tuhan lagi bentuk kita karena dia lagi mau crash yang di dalam kita. Dan di crash di dalam kita itu bukan dari kita baca buku loh Bapak Ibu. Ya, bukan karena kita dengar pengkhotbah yang bagus di YouTube lah atau di mana. Seringkali begitu Bapak Ibu. Dia mau crash kita karena Tuhan lebih mau membentuk kita daripada memberi jawaban yang gampang. Ya bagus, makanya kalau Bapak Ibu baca Mazmur 119 ayat 71 itu ayat aneh. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Jadi belajar hukum kekal itu paling bagus ya lewat mengalami masalah. Di crash karena begini, yang di dalam ini dibentuk. Dan itu tidak bisa didapat dari baca buku atau dengar khotbah. Kita mesti mengalami sendiri. Jadi saya nggak tahu di YouTube channel atau di Zoom ini yang sedang mengalami semua persoalan. Tolong begini, Bapak. Jangan marah, jangan kecewa, mengucap syukur saja. Karena memang betul, kalau tahu bahwa dia raja, makanya kehendaknya harus yang terjadi dalam hidup kita, bukan keinginan kita lagi. Saya sekali lagi bertanya buat saya, buat Bapak Ibu, apakah uang jadi raja kita? Ya, apakah gelar kita sudah jadi raja kita? Tapi mari kembali yuk, jemaat BMC New York, bahwa begini, Yesus menjadi raja dalam kehidupan kita. Ya, kehendaknya yang harus kita kejar. Saya dalam hidup belajar cuma satu, ya semalam saya tidur agak gelisah. Nggak tahu kenapa. Nggak tahu kenapa, mungkin mau pelayanan pagi ini, karena mau sharingkan ini, saya nggak tahu. Tapi tidur, saya tetap tidur. Saya dalam anugerah Tuhan bisa tidur. Istri saya lebih gawat lagi, berdiri saja tidur dia. Dia itu. Asli, pertama kali kita ke Amerika tahun 2013, jauh itu ke Vegas. Ya, Bapak Ibu tahu, dia mau minum Antimo kan supaya bisa tidur. Antimo masih di tangan, take off sampai mendarat. Antimo jatuh di bawah, nggak diminum, tidur. Sementara saya ya kalau turbulens ya bahasa roh terus lah. Tapi dia tidur saja. Memang istri saya lihat wajahnya memang nggak ada dosanya dia itu ditebus dengan hidupnya itu banget itu ringan banget loh bayangkan. Ya kita penuh pergumulan dia ringan sekali. Tapi saya memang belajar satu hal betul. Kalau kita jadikan kehendak Tuhan menjadi yang utama dalam hidup, nggak usah takut. Sorga pasti backup. Jangan lupa Bapak kami, doa Bapak kami, Bapa kami yang di sorga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Di mana ada kehendak Tuhan di bumi seperti di sorga. Di mana ada kehendak Tuhan di keuangan kita akan seperti di sorga. Di mana ada kehendak Tuhan di keluarga kita seperti di sorga. Di mana ada kehendak Tuhan di pekerjaan kita akan ada di sorga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Pertanyaan saya, di keluarga kita sudah seperti di surga enggak? Kalau belum, adakah kehendak Tuhan di keluarga kita? Keuangan kita sudah seperti di surga belum? Kalau belum, berarti adakah kehendak Tuhan di keuangan kita? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi di mana ada kehendak Tuhan di bumi seperti di surga. Makanya punya rumah, ya rumah itu jadi tempat pelaksanaan kehendak Tuhan. Kumpulkan orang untuk fellowship, bikin call atau bikin persekutuan di rumah kita, di perusahaan kita. Adakah surga? Kalau ada kehendak Tuhan seperti di surga, nggak usah takut. Dia jadi raja, is the king of kings. Ya, Bapak Ibu, yuk naik ke level yang lain. Lihat tahtanya, lihat kehendaknya. Saya kalau ditanya orang tujuan hidupmu apa, Pak? Cuma satu, mau mengerjakan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, saya belum lama undang kakak senior saya makan bersama.
Orang dari Jawa Tengah, Pak Suryongki. Tahu nggak? Kira makan enak, ini lagi makan enak. Ya, dia terakhir kesehatannya agak menurun. Kita lagi ngobrol-ngobrol, ngomong soal misi mengerjakan kehendak Tuhan. Saya jarang lihat pendeta begini. Tiba-tiba nangis, air mata mengalir keluar. Persis kayak nonton film Ratapan Anak Tiri. Saya dulu pernah diajak mama saya, Desi Arisandi, masih saya ingat nggak tahu itu. Ya, artis lama, film judulnya Ratapan Anak Tiri. Itu mama saya keluar dari bioskop, matanya kayak ikan koi loh, gede-gede begitu karena bengkak. Saya bilang, mama kok dilawat oleh Ratapan Anak Tiri coba. Padahal anak mama baik-baik semua, nggak ada yang tiri. Dia ketawa, sembarangan kamu. Tapi saya lihat pendeta, Bapak Ibu, coba matanya nangis. Asli, ini air mata itu di depan saya ngalir netes. Saya langsung pukul dada saya berkata, Tuhan, aku iri sama dia. Di depannya dia, aku iri punya hati seperti itu. Masihkah kehendak Tuhan membuat kita menangis, Bapak Ibu? Atau uang sekarang membuat kita menangis? Atau kesombongan membuat kita menangis karena kita dihina orang dan kita merasa terhina? Yang membuat saudara menangis apa? Jangan menangis pada sesuatu yang Yesus tidak menangis. Menangislah pada sesuatu yang Yesus menangis. Yesus menangis waktu lihat orang mati, Lazarus. Yesus menangis karena melihat kota yang hatinya keras. Karena dikuasai oleh kesombongan. Nangislah buat New York. Nangislah buat jiwa tetangga kita yang belum kenal Tuhan, yang mati rohaninya. Kadang-kala kita menangis untuk sesuatu yang Yesus tidak menangis. Untuk sesuatu yang Yesus menangis malah kita ketawa. Ya. Jangan menangis pada sesuatu yang Yesus tidak menangis. Menangislah, baca Alkitab. Yesus menangis waktu Lazarus mati. Yesus menangis waktu lihat kota menolak dia. Yesus menangis waktu lihat jiwa-jiwa tidak ada gembalanya. Hatinya tergerak dengan belas kasihan yang kuat. Dia tidak menangis buat yang lain. Masihkah dia jadi raja? Atau nggak tahu, aku sudah jadi raja. Kesombongan sudah jadi raja. Ya, orang kalau ada di level yang lain, dunia boleh kacau, silakan. AI boleh merajalela, terserah. Orang berkata dolar ini apa ini, geopolitik berat, semua nggak jelas. Iklim, udah terserah. Whatever dengan apa yang terjadi. Karena tetap ada dalam kendali Tuhan. Saudara, kalau mau nggak stres, yuk, go to the higher level. Elevate. Naik yuk. Dengar suara yang kita kenal, bukan suara yang lain. Jangan suara kesombongan sekali. Jangan suara kekalahan, udah. Kekalahan yang lalu selesai sudah. Jangan terpenjara dengan suara kekalahan, kepahitan, kesombongan. Ya, jangan mau dengar suara TikTok ngomong apa terserah. Dengar firman, dengar suara rohnya. Dengar suara orang-orang yang diurapi Tuhan. Saya yakin Pak Yongki diurapi Tuhan. Dengar suara hamba-hamba Tuhan yang hidupnya diurapi Tuhan. Dengar. Kadang-kala situasi juga berbicara. Jangan marah dulu dengan semua yang terjadi. Orang kalau dari di atas, Bapak Ibu, sudut pandangnya luas, nggak pendek. Kenapa orang ngamuan? Karena pendek. Apa-apa ngamuk, apa-apa banting barang, apa-apa tendang, apa-apa gebrak pintu, apa-apa ngomong kotor. Ya karena pendek. Coba lihat dari atas. Oh, perjalanan ternyata ke sana. Ya. Coba lihat dari atas. Orang jalan kita bisa tahu arahnya kemana. Oh, ya. Ya kan? Ya kan ini pengertian biasa. Jadi kalau Bapak Ibu di atas coba lihat. Oh, dia dari situ mau ke sana. Kadang agak jatuh di sini ya nggak apa-apa. Dia berdiri terus jalan lagi. Ya Bapak Ibu. Nah,
Saya selesai. Ada beberapa hal yang waktu dia lihat, dampaknya waktu lihat tahta itu. Coba kita ke ayat yang keempat. Ke ayat yang keempat, sebentar. Pastor Yongki, saya masih beberapa saat kemudian, nggak apa-apa ya, sebentar aja saya akan selesaikan. Ya, berharap ini menjadi ini. Dan sekeliling tata itu ada 24 tata. Dan di tata-tata itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Oke, tutup boleh. Ini gambaran apa di tahta itu? Pokoknya kuncinya tahta dan raja ya. Ini yang disebut dengan the Great Council of God. Ini adalah para tua-tua yang hikmatnya mumpuni. Jadi ini adalah gambaran daripada hikmat yang sangat kuat. Jadi ternyata di tahta itu kenapa kita kuat? Karena ada wisdom dari Tuhan. Apa itu hikmat? Hikmat berasal dari kata Sophia, ya artinya ide pemikiran kuat yang datangnya dari firman Tuhan. Makanya memiliki hikmat, memiliki strategi, memiliki kekuatan, sudah akan menang di pertempuran. Sekali lagi, orang menang dalam pertempuran karena punya kekuatan, sebab dia punya strategi, karena dia memiliki hikmat. Ya, orang kalau punya hikmat, Bapak Ibu, ya akan berbeda. Ya, jadi begini, kalau kita punya hikmat, saudara tidak akan kenal kata buntu, percayalah. Ya, sekarang hikmat penting sekali. Hikmat itu apa sih? Menurut Yakobus pasal 3, hikmat itu adalah pola hidup. Ya, hikmat itu murni, hikmat itu adalah yaitu kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Hikmat yang dari atas itu. Woi, saudara akan punya banyak hal, ide-ide yang tak terbatas, yang kreatifnya luar biasa. Ya, sebenarnya begini, jawaban sederhana untuk semua persoalan kita itu adalah ketika ada hikmat Tuhan. Makanya dengan hikmat bumi diciptakan, itu kitab Amsal berkata, dasar bumi diciptakan itu adalah dengan hikmat. Dan hikmat itu datangnya dari Tuhan. Saudara, saya nggak mungkin lah kianati Pastor Yongki, karena saya punya hikmat Tuhan. Orang kalau punya hikmat nggak mungkin lah, maaf di sini saya yakin nggak ada lakukan kekerasan terhadap pasangan hidupnya, nggak mungkin lah. Orang kalau punya hikmat, cara mengatur waktu, cara mengatur kehidupan beda lah, karena punya hikmat. Hikmat tidak didapat karena sekolah formal. Hikmat didapat karena takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu apa? Pola hidup. Katakan pola hidup, Bapak Ibu. Pola hidup di mana Yesus jadi raja. Pernah lihat gak ada orang S3? Pernah lihat gak ada orang master dari Yale University, Boston University, dari mana UI, mungkin Universitas Indonesia, tapi berantakan. Ya, memang itu cuma knowledge-nya. Karena hikmat itu urusannya ada di hati dan roh kita. Ya, karena hikmat kita sadar melihat hidup dengan sudut pandang beda. Orang berhikmat tidak akan sombong. Orang berhikmat tidak akan mungkin meremehkan orang lain. Orang berhikmat tidak mungkin melecehkan pelayanan. Orang berhikmat tidak mungkin punya hal-hal jahat dalam hidupnya. Karena hikmat Tuhan itu murni, hikmat Tuhan itu pendamai, hikmat Tuhan itu belas kasihan. Selalu hikmat itu menyerang kedagingan. Yakobus 3 16-17. Hikmat yang dari atas itu murni, pendamai, peramah, tidak munafik, buah-buah yang baik dalam kehidupan. Apa itu? Hikmat dari Tuhan. Ya, keluarga kita kalau ada hikmat, nggak usah takut, akan ada strategi. Tidak ada kata buntu dalam hikmat Tuhan. Saya ulangi, tidak ada kata buntu dalam hikmat Tuhan. Yang membuat kita buntu itu kan otak kita yang buntu. Kalau hikmat Tuhan tidak ada kata buntu. Ya, yang berikutnya lagi ditata ya, yang penting ditata. Coba lihat ayat yang kelima. Coba kita lihat ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Thank you ya. Host, Kesia mungkin. Dan dari tata itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu. Dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tata itu. Itulah ketujuh roh Allah. Bapak Ibu, ya boleh ditutup. Kata ketujuh roh Allah itu bukan roh Allah ada 7. Roh Allah tetap pribadi 1.
tapi 7 angka sempurna. Katakan sempurna. Nah, di tata Tuhan itu ada kekuatan roh Tuhan yang tidak terbatas. Saya satu kali dengar cerita ini, saya kemudian berkata, wow, ada satu ibu di desa di Toraja, yang pernah ke Toraja tahu negeri di atas awan. Itu dengar pelatihan khusus untuk leader sebuah gereja. Dengar saja, karena dia haus, dia dengerin, dia catat, dia dengerin, dia catat, dia dengerin apa itu pelayanan orang percaya, bergerak dalam roh Tuhan, apa itu strategi ke depan, bla bla bla. Dia catat, dia pulang naik angkutan kota, angkutan desa lah, auto. Waktu dia kemudian ada di angkutan itu, kan dia itu pedagang sayur. Sebelahnya ada ibu-ibu yang lagi batuk-batuknya luar biasa, sampai kalau keluar darah, dahaknya itu berdarah. Ngik, begitu. Bapak Ibu ini baru mendengar tentang pelayanan penumpangan tangan orang percaya. Ada kuasa. Ibu berkata, ibu ini, boleh nggak? Namanya Ibu Boko. Boleh nggak saya doakan ibu? Oh ya, di ini nih, di angkutan pedesaan ramai orang. Didoakan dalam nama Yesus. Batuk keluar. Bapak Ibu tahu nggak? Begitu kemudian didoakan. Beberapa saat kemudian berhenti itu batuk. Langsung terjadi mujizat. Udah, Ibu Boko turun, ibunya yang didoakan berkata, tinggal di mana Bu? Oh tinggal di sini. Udah turun. Bapak Ibu tahu itu hari Sabtu. Hari Minggunya Ibu Boko mau pergi ke gereja. Dari rumah panggung turun, kagetnya minta ampun. Begitu dia turun, 25 ibu-ibu dan bapak-bapak nunggu di bawah. Semuanya batuk. Ternyata ibu yang tadi didoakan ini bawa 25 orang batuk. Semua ada wabah batuk di situ. Dan batuknya ngeri, Bapak Ibu. Saya nggak tahu ini sudah jenis virus atau apa. Ini belum zaman COVID. Akhirnya Bapak Ibu ditumpangi tangan sama Ibu Boko satu-satu. Sembuh semua. Dibawa ke gereja, gembalanya teman saya. Lah teman saya itu kan sudah jas-jasan. Orang sana kalau kebaktian kan walaupun di desa pakai jas keren Bapak Ibu. Ya ini kan daerah Kristen ini kan, Toraja. Begitu mau khotbah kaget teman saya. Karena pastorinya dikepung oleh 26 orang termasuk Ibu Boko. Nah, terus Ibu Boko berkata, Pak, ini minta dibaptis sekarang. Teman saya nggak jadi khotbah, wakilnya yang gantiin khotbah. Hari itu teman saya baptis 26 orang, termasuk yang di Oto itu di jamaah Tuhan, Bapak. 26 jiwa bertobat. Tuhan pakai siapa? Tukang sayur yang sederhana. Saya yakin ini ke depan ya Bapak Ibu. Saya yakin. Wah, saya dengar cerita ini luar biasa. Kita baru support misionaris satu keluarga yang pindah ke Kamboja sekarang. Eko, Julie, dan Clarissa. Bapak Ibu tahu nggak? Dia kadang-kala WA saya. Saya kan nggak suka orang laporin begitu. Saya begitu melihat puluhan orang dimuridkan. Baru berapa saat di Kamboja. Saya bilang aneh ini. Makanya Bapak Ibu sekali lagi ya, lawan tuh nyaman, lawan tuh enak, lawan tuh daging. Nggak gampang. Tapi kalau Bapak Ibu lihat tahta raja, akan terjadi manifestasi hebat. Saya yakin anak-anak kecil akan dipakai Tuhan. Orang-orang sederhana akan dipakai Tuhan. Saya yakin orang-orang biasa, tumpang tangan, kesembuhan terjadi. Saya yakin ketika ilmu kedokteran bingung dengan semua virus yang ada. Saya yakin ketika semua jalan keluar buntu, orang-orang biasa akan bernubuat. Pintu akan terbuka. Di tahta itu. Saya nggak akan kemana-mana. I can go on and on. Tapi saya mau tutup dengan ini. Yang berikutnya ditata, Bapak Ibu lihat. Bapak Ibu nanti baca aja. Ada 4 makhluk. Seperti singa, seperti lembu, seperti manusia, seperti burung nasar. Saya yakin itu Injil Kerajaan Allah. Yang akan diberitakan dengan cara yang luar biasa. Percaya nggak? Injil selalu mengubah peradaban. Seorang teroris bisa jadi misionaris. Yaitu Saulus jadi Paulus. Injil selalu merubah peradaban. Saya lihat di pelayanan teman-teman dan pelayanan kita, Bapak. Orang-orang rusak diubahkan. Saya ketemu satu orang jadi gembala. Di tangannya dia sudah bunuh berapa orang. Debt collector. Asli. Dulu zaman Petrus, Pak Yongki masih ingat gak? Zaman Petrus penembakan misterius. Dia sudah dikarungin. Udah ditusuk-tusuk peso, dilempar ke sungai. Tapi nggak tahu kenapa,
Itu karung yang sudah diikat itu, Pak. Zaman Petrus, kalau ada yang tahu dulu ya. Ini orang ini, zaman Petrus. Ini preman asli, ngawurnya rusak, bejatnya minta ampun. Dia bunuh orang di tangannya dia. Saya makanya kalau ya udah bertobat dia ketemu Pak Rubin, mau dikawal-kawal nggak? Nggak lah. Saya nggak ada kawal apanya, orang nggak kenal saya. Bapak Ibu tahu nggak? Dia cerita ke saya sambil menangis. Dia sekarang jadi sudah pulang ke rumah Tuhan waktu era COVID kemarin. Tapi menangkan banyak jiwa. Tato sekujur tubuh. Itu kalau copot baju kayak pakai batik loh. Itu tato semuanya. Dari bakpia patok Jogja sampai ayam betutu Bali dia tato. Wahnya dia tato Winnie the Pooh, bayangkan. Ada Sung Gokong sama Winnie the Pooh, itu kan tabrakan budaya yang aneh itu. Karena anaknya suka Winnie the Pooh yang perempuan. Dia tato di pahanya. Aduh, ini orang kacaunya minta ampun. Tapi kalau Bapak Ibu lihat dia awal, wow, tinggi, gede, hitam, bayangkan, ngeri badannya. Ya, saya kalau kejatuhan dia bisa pingsan asli itu. Tapi dia cerita, dia dimasukkan karung, ditusuk-tusuk, lempar ke sungai. Tapi nggak tahu kenapa, tali terbuka, dia merangkak-merangkak, ditolong penduduk, dia bertobat. Ya masa lalunya kan buruk, pahit, masa lalunya dikecewakan, dibuang di masyarakat, dianggap wah orang gagal, orang, tapi dipakai Tuhan. Saya tanya kuncinya apa, Bung? Injil kerajaan. Maya Bapak Ibu yang percaya Injil, Injil itu merubah peradaban, Injil itu merubah sosial masyarakat, Injil itu merubah bisnis, Injil itu merubah pemerintah, Injil itu merubah itu. Makanya Amerika butuh kembali kepada Injil kerajaan. Ya, saya nggak tahu doa Ibu tadi, American Great Again. Apakah itu mendukung sesuatu, saya nggak tahu. Tapi memang Amerika butuh Injil kerajaan. Sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Semangat BMC. Lihat tahta. Naik ke level yang baru. God bless you all. Saya berdoa untuk Bapak Ibu. Kita selesai. Korapa shede kiri kita kara kalapata kasoko tokora kalapa. Berkati umatmu. Berkati Pastor Yonggi dengan keluarga. Berkati semua yang ada di Zoom, yang ada di YouTube channel. Bawa kami naik Tuhan. Untuk kami melihat, dikuasai oleh roh-Mu. Bahwa ada tahta. Dan kau duduk di tahta. Kami mau jadikan kau sebagai raja. Bukan uang yang jadi raja. Bukan gelar. Bukan koneksi. Bukan kegagahan kami. Tapi you are the king, Lord. Kau raja. Kau raja. Kau berdaulat Tuhan. Kau ambil alih. Kehendak-Mu yang harus terjadi, bukan kehendak kami. Kehendak-Mu yang harus terjadi. Hari ini yang sakit disembuhkan, yang goncang dikuatkan. Biar ada pewahyuan profetik yang membuat kami terbuka. Melihat Tuhan. Melihat Tuhan. Melihat Tuhan. Makasih, kekuatan-Mu ada pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Thank you, Pastor Yongki. Thank you semua.